Video ini adalah lanjutan cerita dari video sebelumnya. Jika belum menonton, silakan cek di deskripsi video. Sore hari di sekolah Sarusuberi, Hibari, Tsuneki, dan Beni heran kenapa Sanzo tidak ada, karena biasanya mereka selalu pulang bersama. Mereka bertiga mengira Sanzo pulang lebih dulu atau pergi ke tempat kerja ibunya. Tapi Hibari merasa ada hal buruk yang akan terjadi. Berpindah ke tempat pembuangan sampah, di sana ada Sanzo yang sedang dikepung 8 anak SMP. Ternyata mereka adalah anak SMP kocoran, yang di chapter sebelumnya akan ikut campur dalam masalah pemalakan Sentaro. Lalu, salah satu dari anak SMP kocoran maju dan membakar rokok, yang langsung ditegur oleh Sanzo karena masih SMP. Tapi ujung-ujungnya, Sanzo minta rokok anak itu, yang jelas langsung ditolak. Tapi Sanzo mengatakan, sebelum kalian menghajarku, setidaknya bagiku rokok sebatang. Sanzo mendapatkan apa yang dia mau, dan langsung membakar rokoknya. Namun baru satu tarikan, Sanzo langsung mengeluh karena rokoknya tidak enak, dan merekomendasikan membeli rokok Seven Star, salah satu rokok high quality dari Jepang. Sebelum dihajar, Sanzo bertanya lagi, apakah yang menyuruh mereka adalah 3 bocah dari SMP Nishi yang sempat dihajar Sanzo karena memalak Sentaro. Namun, jawaban yang diterima justru sebaliknya. 3 bocah itu malah memohon agar tidak menambah masalah dengan Kobayashi Sanzo. Tapi masalahnya sekarang, salah satu dari 3 bocah tersebut adalah sepupu si rambut pirang ini. Jelas saja, ia tidak akan membiarkan orang yang telah menghajar sepupunya bebas begitu saja. Setelah mendengar hal itu, Sanzo malah mengejek si pirang karena terlalu berbelit-belit, yang membuat si pirang tambah marah. Secara tiba-tiba, Sanzo membuka seragam sekolahnya agar tidak kotor lagi, karena takut ia akan dimarahi ibunya. Lalu Sanzo duduk di tengah mereka dan mengatakan, kalau dia sudah biasa dihajar sejak kecil, jadi lakuin aja. Tapi ingat, aku sudah ingat wajah kalian. Tanpa aba-aba, kaki langsung melayang ke arah Sanzo. Setelah dihajar sampai babak belur, Sanzo mengalami demam dan terbaring di kasur selama 2 hari. Dan baru muncul 3 hari kemudian dengan wajah yang penuh lebam dan perban. Hibari dan Beni sangat khawatir dengan Sanzo, kecuali Tsuneki yang malah mengejek. Walau sudah diejek, Sanzo tidak bisa membalas karena rusuknya masih sakit. Tsuneki lanjut bertanya ke Sanzo, kau tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja? Lalu dijawab tidak, dengan keras oleh Sanzo sambil memegangi perutnya. Karena jam sudah menunjukkan waktu masuk kelas, jadi mereka melanjutkan pembicaraan di kelas. Sewaktu istirahat, mereka semua berada di toilet cowok untuk merencanakan sesuatu. Hibari dan kelompoknya berdiskusi tentang Sanzo yang ingin membalas dendam sendirian. Beni, Toto, dan Tama mengatakan kalau SMP Kocoran dipenuhi oleh berandalan kuat. Serta ada satu murid bernama Amon yang terkenal menjadi yang terkuat di SMP Kocoran. Jadi, mereka tidak akan membiarkan Sanzo bertindak sendirian. Dan sekarang, mereka akan membantu mencari 8 orang yang mengeroyok Sanzo. Tapi masalahnya, Hibari dan kelompoknya tidak tahu nama dan wajah 8 orang itu. Untungnya, mereka dapat sketsa dari Sanzo. Keesokan harinya, mereka tiba di stasiun kereta yang selalu digunakan anak SMP Kocoran. Tapi masalahnya, sketsa yang Sanzo buat sangat jelek dan susah untuk mencari orang dengan gambar sejelek ini. Tapi ada satu orang di sketsa itu yang gampang dikenali karena ada tahi lalatnya. Jadi, mereka akan mengintai orang itu. 20 menit kemudian, Beni memberikan kabar kalau si tahi lalat keluar dari gerbang kereta. Jadi, Hibari dan kelompoknya membututi dari belakang. Dan sesampainya di tempat sepi, Tsuneki langsung menghajar si tahi lalat, yang awalnya tutup mulut. Serta, kalau ada yang terjadi pada dirinya, mereka tidak akan selamat. Tapi Beni mengancam si tahi lalat akan dikeroyok menggunakan botol bir, jika tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Akhirnya, si tahi lalat bukan mulut. Di malam harinya, Sanzo mendapatkan telepon dari Hibari, yang memberitahu kalau mereka sudah mengetahui 8 orang yang mengeroyok Sanzo hari itu. Sanzo mengatakan kalau itu semua karena sketsanya yang sangat akurat. Setelah itu, telepon ditutup Sanzo. Akhir chapter 10. Oke, bagaimana pendapat kalian tentang chapter 10 Cross Dust Line? Akankah di chapter selanjutnya, Hibari akan berhadapan dengan pemimpin dari SMP Kocoran yang bernama Amon? Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jika kalian ingin request, bisa lewat Saweria atau kolom komentar. Dan sampai jumpa.